Babu sholatil jamaah. Ya. Bab sholat jamaah. Al jamaatu lughatan at-taifah. Makna jamaah secara bahasa itu adalah taifah. Taifah itu artinya kelompok. Wa minhu qauluhu ta'ala faltakum taifatum minhum ma'ak. Di antara maknanya adalah ya, dalam firman Allah Ta'ala faltakum taifatun, maka hendaklah berdiri ta'ifatun, satu kelompok, minhum dari mereka, ma'aka bersama engkau. Wa kadzalika qauluhu wa ta'ifatum minalladzina ma'ak, dan sekelompok orang dari orang-orang yang bersama engkau. Dalam surah Al-Qur'an surah Al-Muzammil. Jadi makna jamaah itu kelompok, ta'ifah. Wa syar'an, dan secara syar'i ya, jamaah itu sholat jamaah itu adalah robtu sholatil makmum bi sholatil imam, mengikatkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi ada ikatannya, ada sambungannya. Aqalluha, paling sedikit jamaah ini adalah 2 orang ya, imamun wa makmum. Satu imam, satu makmum, itu sudah terhitung sholat berjamaah ya. Entah di masjid, entah di musola, entah di rumah, ini sudah terhitung dapat kesunahan berjamaah. Satu sama jamaah, maka itu disebut jamaah sudah 2 orang. Wa yahsulu biha aslu thawabil jamaah, dan dia sudah mendapatkan pokok dari pahala sholat berjamaah. Ya, kalau ada uzur misalnya ke masjid, ya di rumah bisa berjamaah dengan keluarga bisa. Tapi kalau sendirian tidak bisa. Niat sholat jamaah sendirian, ini nanti jin di belakang. Ya enggak bisa di situ, enggak ada kelihatan, kecuali jinnya itu menongol gitu ya, nepuk pundak, enggak ada orangnya. Jadi ini 2 orang minimal. Fadluha kabirun, ya. Keutamaan sholat berjamaah ini besar. Wala yatahawanu biha illa ma fi qalbihi nifaq. Tidaklah menggampangkan, meremehkan sholat berjamaah ini kecuali orang yang di dalam hatinya ada sifat nifaq. Jadi menganggap remeh jamaah, sifat orang munafik. Qala ba'duhum, ya, berkata sebagian mereka, wa fil hadis, dan di dalam hadis, inna sholatal jama'ati ta'dilu khamsan wa ishrina min sholatil fadhi. Sesungguhnya sholat berjamaah itu setara ya, dengan 25 dari sholat sendiri. Dalam riwayat yang lain 27 kali. Kalau yang ini tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi bisa kita bayangkan rugi sebetulnya kalau tidak berjamaah 25 kali atau 27 kali tadi. Keuntungannya itu. Kita aja kadang bisnis ya, untung ya 1.000 dengan 27.000 itu kita bela-belain kan? Bela-belain. Apalagi ini sholat berjamaah. Apalagi kita tidak ada uzur ya, lapang aja. Maka ini mestinya kita biasakan. Ya 2 orang minimal. Fawaiduha katsiratun ya. Kalau tadi fadilah, ini faidah dari sholat berjamaah itu banyak. Minha al-idqu wan najatu minan nar, mendapatkan kebebasan dan keselamatan dari api neraka. Kalau berjamaah terus insyaallah begitu. Kemudian as-salamatu minan nifaq, Allah beri keselamatan dari sifat nifak. Orang munafik itu paling tidak senang sholat isya dan subuh berjamaah. Mereka yang kalau maghrib masih muncul, zuhur muncul. Kalau sudah isya dan subuh enggak. Kenapa? Isya dan subuh gelap pada masa Nabi, sehingga enggak kelihatan. Enggak hadir enggak apa-apa. Tapi kalau zuhur kan kelihatan Nabi, ini enggak jamaah ini. Tapi kalau isya mereka enggak hadir, subuh enggak hadir karena enggak kelihatan, enggak apa-apa juga. Jadi niat sholat sekedar setor muka supaya diabsen oleh Nabi, kelihatan oleh Nabi atau kaum muslimin yang lain. Tapi jangan dituduh orang yang ini kok enggak ada kelanggaran, ini munafik. Jangan nuduh begitu ya. Ini ada sifat-sifatnya ya. Salah satu ciri aja. Kemudian yang ketiga, qabulus sholah ya. Insyaallah Allah terima sholatnya kalau nanti memenuhi syarat jamaah. Yang keempat, maghfiratuz dzunub ya. Allah ampuni dosa-dosanya kalau meninggalkan dosa-dosa besar. Yang kelima, al-ajrul azim, dapat pahala yang besar tadi ya, 27 atau 25 kali. Yang keenam, daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton. Allah jaga dari waswas dan juga dari setan. Kadang sholat berjamaah bisa lebih tenang karena apa? Tadi Allah berikan penjagaan. Yang biasa pelupa insya Allah tidak lupa lagi.
Kalau jadi makmum, kalau jadi imam bisa tetap lupa. Ini beberapa faedahnya. Terus apa yang paling afdol di dalam sholat berjamaah? Yang pertama itu jama'atu sholatil jumu'ah. Ini seafdol-afdolnya sholat berjamaah adalah sholat jamaah dalam sholat Jumat. Kemudian yang kedua summa jama'atus subhi. Kemudian sholat jamaah subuh. Ini level kedua, ini paling afdol. Wa afdaluha jama'atu subhil jumu'ah. Yang lebih afdol lagi adalah jamaah pada subuh Jumat. Karena ada hadisnya itu. Ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jumu'ah. Tidak ada sholat yang lebih afdol daripada sholat subuh pada hari Jumat, ya, sholat berjamaah. Wa ma hasibtu min man syahidaha minkum illa maghfuran. Aku menduga, ya, atau menduga ini dugaan kuat bahwasanya siapa yang menghadiri sholat jamaah pada subuh Jumat itu ya, illa maghfuran, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya tadi. Ini riwayat Imam Al-Bazzar dan At-Tabarani. Jadi ini level kedua, ya, sholat subuh di jamaah subuh. Afdolnya lagi di hari Jumat. Tapi ini jangan kita pilih-pilih di hari Jumat aja. Sebisa mungkin ya tiap sholat. Kemudian summa jama'atul isya. Kemudian sholat jamaah sholat isya. Kalau di hadis-hadisnya itu kan banyak. Seperti ibadah separuh malam, itu yang mana itu? Sholat subuh atau sholat isya. Kemudian summa jama'atul asr. Sholat jamaah asar. Summa jama'atul zuhri. Kemudian sholat jamaah sholat zuhur. Summa jama'atul maghribi. Yang level ke-6 jamaah sholat maghrib. Jadi itu urutan yang paling afdolnya. Bagaimana hukumnya? Di sini dikatakan al-mu'tamad annaha fardu kifayah. Jadi hukum sholat Jumat itu yang mu'tamad, yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, yang itu dianggap pendapat mazhab. Karena di dalam mazhab itu kan banyak pendapat. Yang mewakili pendapat mazhab Syafi'i itu adalah sholat jamaah ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Bihaitsu yazharu asy-syi'ar. Sekira nampak syiar itu. Wa huwa qaulun Nawawi. Dan ini adalah perkataan atau pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau menurut Imam Nawawi ini fardu kifayah. Sehingga kalau ada satu kampung, satu kota, tidak ada sholat jamaah berdosa. Tidak ada azan, tidak ada ini. Wa indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, annaha sunnatun mu'akkadah. Bahwasanya sholat jamaah ini adalah sunnah mu'akkadah. Jadi seperti itu. Sehingga ketika difahami ini fardu kifayah, ya, efeknya adalah ya'tsumu wa yuqatilu ahlal balad idza tarakuha. Kalau ada satu penduduk negeri tidak ada yang sholat berjamaah, tidak ada syiar itu, maka mereka semua berdosa, dan bagi penguasa itu bisa memerangi mereka, bisa memerangi. Jangankan sholat jamaah, itu khitan misalnya, ya, khitan itu mereka misalnya ngambil pendapat tidak wajib, itu boleh diperangi meskipun misalnya tidak wajib. Sehingga kalau ini dianggap fardu kifayah, ya, berarti boleh begitu. Minimal ada azan, ada yang sholat berjamaah itu, ya. Kalau semua tinggalkan, ya, maka berdosa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian bagaimana hukumnya? Ada 7, ya, ahkamu sholatil jamaah sab'atun. 7 hukum sholat berjamaah. Yang pertama fardu ain. Sholat berjamaah hukumnya fardu ain, bukan kifayah, yakni wadzalika fi sholatil jumu'ah, ya, ala man tajibu alaihim. Sholat berjamaah itu fardu ain dalam hal apa? Sholat Jumat bagi yang wajib, ya. Kalau musafir maka tidak wajib, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah tadi yang sudah kita bahas. Fil maktubati 'alal rijalil ahral al-muqimina 'alal mu'tamati 'indan Nawawi, yakni dalam hal sholat wajib bagi laki-laki merdeka yang mukim. Ini menurut qaul Imam An-Nawawi fardu kifayah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihim jamaah illa istahwadha alaihimus syaitan.
tidaklah ada 3 orang di dalam satu kampung, au badiyah atau suatu padang. Jadi tidak harus di kampung ya. Musafir misalnya ada di perjalanan, di hutan atau apa. Ada 3 orang, kemudian tidak ditegakkan sholat jamaah, illa istahwadha alaihimus syaiton. Kecuali mereka itu dikuasai setan. Fa'alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Maka hendaklah kalian ini berjamaah, karena serigala itu hanyalah memakan domba yang menyendiri. Ini menjadi alasan wajib itu fardu kifayah. Yang ketiga hukumnya mandubah, ya, sunnah. Dalam hal apa? Fin nawafili allati tushra'u fihal jamaah. Di dalam sholat-sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah, maka sunnah juga berjamaah. Kal idain wal istisqa, seperti sholat id, sholat istisqa, itu berjamaah hukumnya mandub atau sunnah. Wa jama'atin nisa, ya, jamaahnya perempuan. Kalau sholat jamaah bagi perempuan kan juga sunnah. Kemudian yang keempat mubahah, hukumnya mubah. Fin nawafilil lati la tushra'u fihal jamaah, kadduha war rawatib. Mubah, boleh di dalam sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Seperti sholat duha, sholat rawatib, itu boleh berjamaah, boleh. Walaupun tidak disunahkan berjamaah. Sholat tahajud misalnya, berjamaah boleh juga. Kalau diniatkan mengajari, itu malah dapat sunnah. Atau membiasakan santri, dapat pahala sunnah. Tidak tahu di sini santrinya tahajudnya berjamaah enggak? Berjamaah bagus juga, sambil satunya jadi imam menghafal. Kalau sendiri-sendiri lebih khusyuk, mana yang lebih kira-kira khusyuk ya lakukan. Oh, kalau saya lebih khusyuk tidur aja misalnya. Ya itu tidak dapat kesunahan apa-apa. Yang kelima khilaful aula. Sholat berjamaah itu bisa menyelisihi keutamaan. Artinya kada bagus digawi. Idza kanatis sholatul imam adaan wal ma'mumi qadaan. Yakni kalau sholatnya imam itu sholat ada, yakni melakukan sholat pada waktunya tunai, sementara makmum itu qadha, itu sah saja. Bakadzalikal aksu, begitu juga sebaliknya, makmumnya ini imamnya mengqadha, makmumnya sholat ada. Ya boleh, tapi ada khilaful aula, menyelisihi keutamaan, tidak sampai makruh. Imamnya sholat duha, makmumnya sholat subuh qadha, ya boleh. Bahkan saya ketika di sekolah suruh ngimami, pas jadwal ngimami sholat duha, saya umumkan itu, yang belum sholat subuh niati sholat subuh aja. Ngapain duha, subuh enggak? Itu mestinya kan tiap hari itu sekolah ngecek ini siapa yang tidak sholat, coba. Mestinya begitu. Berapa itu? 62% orang Indonesia ini tidak sholat. Yang sholat cuma 38%, lebih sedikit menurut penelitian. Mestinya itu sekolah punya tadi. Kalau di kami tidak sampai dikarasi, tapi kalau di pondok itu bisa dipukuli itu. Tidak sholat ini bisa kena pukul. Tapi kalau di sini insya Allah sholat semua lah. Tidak usah dipukul, tidak usah ya. Kalau sampai pemukulan ini nanti ya, bisa masuk berita. Gurunya yang didenda nanti lewat penyadaran. Jadi kalau tidak mau disimbur aja. Jadi boleh itu, boleh. Sholat yang imamnya duha, asal tata caranya itu sama, makmumnya subuh atau apa. Khilaful aula. Kemudian yang keenam makruh. Idza kanal imamu fasiqan au mubtadi'an. Jadi sholat berjamaah itu bisa makruh kalau imamnya itu orang fasik, orang pemabuk misalnya, atau orang korup ya. Korupsi ya fasik, atau ngemplang duit, membawa lari duit orang. Apalagi membawa lari bini orang itu. Kalau membawa lari itu diajak lari pagi mungkin ya masih itu fasik. Maka jangan ya. Hindarilah, cari imam yang tidak fasik. Au mubtadi'an, atau dia ahli bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu yang keenam. Yang ketujuh itu haramun. Berjamaah itu haram. Ma'as-sihah, tapi sah. Tapi ini bukan berjamaahnya. Di sini dikatakan idza kanat fi ardin maghsubah. Kalau sholatnya itu dilakukan di tempat ya, tanah yang itu hasil rampasan mentang-mentang kuat, akhirnya yang punya hak ini ditendang, ancam pakai preman, sudah tinggalkan. Kemudian di situ dibangun tempat musola misalnya ya, maka di situ haram sebetulnya sholat di situ, di tanah rampasan yang tidak syar'i. Au khafa khurujal waqti law shalla jama'atan.
Yang kedua haram tapi tetap sah. Kalau dia khawatir waktunya habis, waktunya sudah lewat waktu, andai jamaah itu lewat waktu, maka dia jangan berjamaah. Waktunya mepet, nunggu jamaah segala. Sebentar lagi sudah habis waktunya, bangunnya kesiangan misalnya. Itu haram tapi tetap sholatnya sah. Kemudian bisa haram wa ma'a adami shihah, haram sholat berjamaah dan tidak sah idza ikhtalafa nazmus sholat, jika tata cara sholatnya berbeda, itu haram. Imamnya sholat jenazah misalnya ya, makmumnya sholat subuh ya, atau sholat asar, ya itu tidak sah, itu tidak sah. Tapi kalau imamnya sholat tarawih misalnya, makmumnya sholat isya, masih sah, masih sah, tidak ada masalah. Ini terkait hukumnya. Jadi ada 7, mulai fardu ain, fardu kifayah, ya, mandub atau sunnah, mubah, khilaful aula, makruh dan haram.